seperti seperti kemarin yang pernah saya ceritakan terhadap Pak Aksan itu. Gimana Saya minta ceritanya? mobil, itu afirmasi sebenarnya iseng-iseng aja gitu, saya asal ucap gitu sebenarnya. Itu soalnya ya, ini ada banyak pelajaran ya dari peristiwa Bu Yayah ini. Setidaknya ada dua nih. Yang pertama, ketika Bu Yayah melepaskan keinginan melepaskan manifestasinya berharap beliau punya mobil, itu memang beliau sangat butuh. Dan kemudian vibrasi yang beliau lepaskan ini adalah disertai juga dengan keberserahan ya Bu ya. Artinya tidak menjadi kemelekatan, oh aku harus punya, kemudian kepikiran terus, sampai akhirnya justru ketika kepikiran, Oke, nah Bu Yayah dengan sikap seperti itu Bu, ketenangan itu kan sebenarnya juga sudah sesuai ya dengan sistem semesta gitu, dimana kita memang butuh vibrasi yang jernih gitu. Orang kalau vibrasinya nggak jernih kan nggak bisa bersikap sesabar itu ya. Nah itu berpengaruh nggak terhadap kerezekian Ibu? Ya sangat berpengaruh sekali Pak ya. Soal kerezekian itu memang apapun kalau kita tenang itu nggak ini selalu ada solusi gitu, termasuk kerezekian itu. Ya setiap kita mau butuh sesuatu itu pasti ada Pak gitu. Seperti kemarin yang pernah saya ceritakan terhadap Pak Aksan itu. Gimana saya minta ceritanya? Mobil. Minta mobil diafirmasikan. Itu afirmasi sebenarnya iseng-iseng aja gitu, saya asal ucap gitu sebenarnya. Sebentar Bu, ini yang perlu diklarifikasi Bu. Bu Yayah pengen punya mobil tapi hanya iseng. Masa sih iseng? Coba ceritain. Kan sebenarnya memang butuh Bu. Nah, tidak sekedar ingin Bu, tetapi juga butuh kan. Dan Tuhan selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Kalau menuruti keinginan kan nggak ada habisnya keinginan orang. Nah, seperti itu Pak. Gimana ceritanya? Butuhnya kenapa Bu? Ceritanya itu karena udah capek motoran gitu ya Pak ya, setiap kerja atau kemana gitu udah capek motoran. Ya saya iseng aja waktu pas sampai rumah itu saya bilang mobil Gusti gitu ya. Seperti itu dalam ini cuman beberapa kali, nggak tiap hari saya ucapkan seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah dalam beberapa bulan ada rezeki yang bisa untuk buat beli mobil. Ya ini perlu diperjelas ya. Jadi Bu Yayah tadi kan merasa sudah capek gitu kemana-mana motoran, padahal kan harus membawa peralatan makeup yang banyaknya. Seperti itu Pak. Nah ini harus diceritakan Bu, biar pemirsa punya gambaran gitu loh. Jadi, nah dari situ kan kita menjadi tahu bahwa memang Bu Yayah sangat butuh Bu, bukan hanya iseng. Nah kalau semua keisengan kita lalu terwujud kan payah juga nih. Alhamdulillah banget ya Pak ya. nanti semua orang pada niru dong, aku iseng pengen punya Alphard gitu kan. Iya. Masa semudah itu gitu. Ya sebenarnya nggak spesifik sih Pak ya. Saya afirmasinya nggak spesifik, cuman mobil gitu. Mobil ya Allah, mobil Gusti gitu. Kebetulan suami saya itu kan seorang broker aset-aset besar gitu kan. Kalau jual aset besar itu kan memang prosesnya agak lama ya Pak ya, soalnya ya tahu sendirilah seperti itulah, data-datanya juga banyak kan seperti itu. Dalam beberapa bulan saya afirmasi mobil itu, suami saya dapat fee dari penjualan aset itu. Ya dapatnya lumayan gede Pak, asetnya sampai 40M, kita dapatnya 250 juta. Wow, keren. Dan itu nominal itu cukup ya langsung buat beli mobil baru ya Bu ya? Ya cukup Pak.
Sangat cukup, Oke. alhamdulillah banget. Ya, ini ada banyak pelajaran ya dari peristiwa Bu Yayah ini. Setidaknya ada dua nih. Yang pertama ketika Bu Yayah melepaskan keinginan melepaskan manifestasinya berharap beliau punya mobil, itu memang beliau sangat butuh. Dan kemudian vibrasi yang beliau lepaskan ini adalah disertai juga dengan keberserahan ya Bu ya. Artinya tidak menjadi kemelekatan, oh aku harus punya, kemudian kepikiran terus sampai akhirnya justru ketika kepikiran eh, apa memiliki keinginan yang terlalu menggebu itu justru menjadi kemelekatan. Nah kemelekatan itu yang sebenarnya merusak vibrasi. Iya Pak, gini ya Pak, selama di RSN saya itu belajar banyak di RSN memang. Kalau dulu itu kan setiap melakukan sesuatu itu pasti ada target gitu Pak. Ada target saya harus ini. Kalau ekspektasinya itu terlalu tinggi gitu. Jadi kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi itu gampang down, gampang putus asa gitu. Tapi selama di RSN saya mengalir aja, pokoknya mengalir saja, jalani saja, nggak gimana-gimana. Kalau misalkan ada peristiwa yang kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, ya sudah, legowo saja, ikhlas saja, berserah saja seperti itu. Ya, oke, keren ya. Tadi yang pertama adalah tentang berserah ya. Jadi ketika kita melepaskan keinginan itu disertai juga dengan berserah. Nah, hikmah yang kedua nih atau pelajaran yang kedua itu adalah pemahaman kita terhadap sistem semesta. Salah satunya berserah tadi itu. Kenapa kata berserah? Nah, Bapak Ibu mungkin pasti tahu ya tentang serah terima jabatan. Serah terima jabatan itu artinya menyerahkan jabatan dari orang satu ke orang yang lain. Nah, ketika kita berserah adalah proses menyerahkan keinginan kita kepada semesta untuk mewujudkannya atas kehendak Tuhan. Nah, disitulah kemudian kita belajar tentang bagaimana semesta berproses dan menyiapkan atau menata diri. Nah, ternyata tadi kaitannya adalah dengan fee penjualan properti yang nominalnya ternyata pas untuk bisa buat beli mobil baru ya. Nah, kadang-kadang di situ yang tidak dipahami kesabaran kita memahami semesta berproses. Ketika kita berpikir, emang bisa aku punya keinginan ini, dari mana jalannya, dari mana duitnya, gitu ya Bu ya. Ternyata semesta sudah punya sistem untuk mewujudkan itu. Keren. Sekarang jadi lebih enak ya, kemana-mana naik mobil ya. Bawa peralatan makeup banyak gitu. Terangkut ya biasa sama asisten ya. Iya, alhamdulillah Pak. Oke. Ya, nah kalau itu, ya. Kalau peristiwa ini Bu atau kejadian dengan orang-orang terdekat misalnya, pernah nggak yang menyita air mata gitu, emosi gitu, tapi saat itu Bu Yayah tetap aja bisa menyikapinya dengan tenang. Dan ada endingnya bagaimana? Ya ada ya, sekitar lingkungan lah gitu kan. Lingkungan yang ya namanya orang yang pasti kan ada lah ya Pak ya, yang nggak suka sama kita itu ada. Sebaik apapun kita kan pasti ada yang orang nggak suka sama kita. Ya selama ini ya saya menyikapinya ya itu tadi, cuma diam, nggak membalas, tetap dibaikin gitu. Gimana. Ya. Sebenarnya ada loh peristiwa yang sangat menyita air mata dan emosi di orang terdekat, bukan suami ya, orang di lingkungan terdekatnya Bu Yayah, tapi bukan suami yang menyita. Cuma ini berkenan menceritakan apa enggak ya, karena sebenarnya saya salut dengan penyikapan itu Bu, yang benar-benar itu peristiwa yang sangat menyayat sebenarnya, tetapi Bu Yayah bisa melewati itu dengan afirmasi. Memang ada kejadian di orang terdekat Bu Yayah, tapi bukan suami ya, itu yang luar biasa. Biasalah ya, bukan biasa, tetapi memang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga begitu. Dan ternyata diafirmasikan oleh Bu Yayah
itu berhasil ya Bu ya? Masalahnya Iya, selesai. alhamdulillah Pak. Oke deh, ya. Nah, oke, kita beralih nih ke profesinya Bu Yayah nih. Bu Yayah ini kan seorang MUA ya, MUA ya, Iya. makeup artist yang sering merias pengantin, wisuda, kemudian pentas-pentas apalah gitu ya, pokoknya merias gitulah ya. Gitu. Iya. Nah, Bu Yayah setelah join di RSN kan ada nggak yang bisa diaplikasikan gitu dari pengetahuan yang didapat ketika menangani klien atau merias orang gitu? Gimana tuh ceritanya? Ini begini ya Pak, kalau dari Pak El sendiri itu kan kalau kita misalkan menginginkan lah apa sesuai kita kan kita bisa booster kan, kita bisa booster energi dengan channeling sama Pak Elisa. Setiap saya memegang klien itu kalau awal mau saya make up itu pasti saya booster dulu. Karena apa? Karena kita kan dituntut, kalau orang Jawa itu pengantin itu harus ini ya, harus manglingi, harus berubah total lah seperti itu ya Pak. Saya setiap memegang klien itu pasti saya booster gitu. Tapi rata-rata mereka itu ada yang nggak kuat sama ini mungkin sama energinya, ya kan Pak, sama energinya. Yeah. Jadi rata-rata mereka itu kalau habis acara, bahkan sebelum habis acara itu banyak yang pingsan gitu klien saya. Tapi hasilnya alhamdulillah ya memuaskan gitu. Hasilnya memuaskan. Tapi ya itu tadi, malah ada salah satu klien yang belum saya booster sih Pak, terus saya pegang itu udah pingsan duluan. Wah, apa nggak geger itu Bu? Mau naik ke pelaminan, riasnya aja juga belum, udah pingsan duluan? Belum. Nah, kan dirias aja belum, udah pingsan. Terus gimana solusinya Bu? Ya, saya afirmasikan untuk dia sehat kembali, bangun sehat kembali, terus dengan usaha yang real itu tadi ya, dikasih minyak angin, dikasih minum teh hangat, teh panas itu, dikasih ya biar bisa bangun, tapi ya sama afirmasi itu tadi. Alhamdulillah bisa lancar sampai selesai acara. Waduh, itu kalau ketahuan gimana Bu? Wah, itu habis di booster Bu Yayah tuh pingsannya. Untung nggak ada yang tahu ya. Tapi yang untungnya juga dan yang pasti hasilnya memuaskan, semuanya lancar ya Bu ya. Dia pingsannya hanya semuanya sesaat. Lancar. Pingsannya sesaat, kemudian di booster kembali oleh Bu Yayah untuk dibangunkan, disegarkan. Dan setelah itu prosesnya semua berjalan dengan semestinya ya Bu ya. Iya. Makeup lancar, naik ke pelaminan lancar. Iya. Bahkan yang baru saya pegang tadi itu ini Pak, lebih energik gitu loh. Lebih energik dari biasanya. Dari biasanya nggak ini Mbak, nggak seseger ini. Energik banget, bahkan bisa kalau manten gitu kan pasti buat konten-konten gitu dia oke aja. Wah, keren ya. Waduh. Wah, ini seorang MUA yang mumpuni nih, nggak cuma bisa merias si wanita menjadi lebih cantik manglingi, tetapi juga yang dirias yang pengantin lakinya juga kan ya Bu ya? Iya Pak. Yang lakinya juga lebih ganteng gitu, kemudian auranya bersinar pada saat di pelaminan, selain itu juga energik ya. Wah, keren.